Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. momentum yang berbeda menjadi hari yang berbeda. Karena kalau di Malang saat ini musim giling telah tiba. Disambut dengan tawa dan gembira dari petani yang ada di seluruh Malang Raya. Tentunya hal seperti itu. Jadi saat ini kita bertemu di podcast Ruang Tamu. Meskipun kita berada di Kanjabung Syariah, kita juga tetap mengundang tamu-tamu yang luar biasa untuk hari ini. Ada Ibu Yulis ya, dari pengurus Kanjabung Syariah, Jawa Iya, Timur ya Bu ya. iya. Dan juga ada Bapak Herman Hidayat, ya Pak. Siap. Kebetulan beliau adalah kabak penanaman, G, atau tanaman. Kabak tanaman, Pak. Kabak tanaman dari pabrik gula Kebun Agung. Beliau hadir di sini melewati beberapa jalan yang ramai sekali, tapi sekarang sudah ada di Kanjabung. Kami bertiga ada di satu ruangan yang nantinya akan memberikan banyak hal knowledge tentang musim giling, tentang gula, dan juga bagaimana peran Kanjabung ini untuk gula dan kerjasama ekosistem yang terjadi antara Kanjabung Syariah dan juga PG Kebun Agung. Kita kulik bersama dengan Ibu Yulis dan juga Pak Herman. Bu Yulis sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tegangnya dihilangin dulu ya. Jika melihat sekarang ini kan banyak masyarakat yang menganggap bahwa Kanjabung ini menjadi koperasi yang begitu besar. Kolaborasi apa yang dibangun dengan PG Kebun Agung? Apa khususnya ini soal tanaman tebu atau gula seperti apa? Bu Yulis penjelasannya. Nuansanya Ya. sekarang. Ya, terima kasih Ya. Pak Mario, Oke. Pak Herman. Siap. Yang kita bangun selama ini bahkan sudah 48 tahun ya. 48 48 tahun kita bekerja sama pabrik gula Kebun Agung. Mhm, Itu banyak sih yang kita dapatkan, terutama untuk support bibit, terus kemudian traktor besar pada waktu kita rawat ratun, terus kemudian kepastian pembelian dari pabrik gula sendiri, terus kemudian kalau dulu juga ada yang KKPE yang melewati diavalis oleh pabrik gula ya Pak Herman. Terus kemudian ada pinjaman lunak, seperti itu banyak support yang didapatkan. Jadi eksistensinya udah panjang sekali bersama dengan Sudah teman-teman dari Kebun Agung. 48 tahun yang kita lakukan dan mulai berdiri sampai sekarang ya. Targetnya 100 tahun atau lebih dari itu. Nah, kalau bisa kayak koperasi-koperasi di luar itu. Oh, gitu. Lebih dari, jangan ada batasan tahun, jadi Oke, sampai oke. ke anak cucu. Seperti visinya Kanjabung yang Iya. kompetitif dan tumbuh berkelanjutan. Oke, karena juga Kanjabung menghasilkan banyak para orang-orang yang mengerti tentang koperasi berasal dari sini juga banyak ya Bu ya. Iya. Belajar soal koperasi juga di sini juga. Iya, bahkan kita juga jadi pendampingnya, ini jadi kakak angkatnya, Oh, KDMP kakak angkat. juga, Oh, kita sudah ada oke. 2 batch pelatihan kemarin, bahkan seterusnya juga harus tetap mau mendampingi ini yang adik-adik asuh kayak KDMP. Oh, Bahkan kalau tamu-tamu dari kementerian pun juga dibawanya itu ke Kanjabung. belajarnya di sini. Belajarnya Kanjabung. Oke. Karena sesuai dengan prinsip koperasi kita Ya. kan kerjasama antar koperasi, terus pendidikan itu kita nggak boleh pelit ilmu. Oh iya. Ketika kita sudah pengalaman, kita sudah bukan pengalamannya sih, maksudnya ada manfaat bagi orang lain, maka kita akan terus berbagi, karena berbagi itu bukan hanya uang ya, Ya, tapi pasti. ilmu juga yang bermanfaat, itu harapan kita. Kalau ilmu dibagi nggak akan habis ya. Ya nggak akan habis. Tapi kalau Sesuai gula dengan dibagi budaya- habis jadi. budaya organisasi kita yang pertama itu knowledge. Oke. Itu terus meningkatkan pengetahuan dan berbagi ilmu. Oke, tagline kita adalah musim giling. Jadi pertanyaan tertuju pada teman-teman yang ada di PG Kebun Agung. Ini musim giling tahun ini seperti apa? Sedikit penggambaran Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Mario. Ya. Assalamualaikum Ibu. Sehat, Ibu, ya. Waalaikumsalam, Pak Herman. Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Oke. Insya Allah Pak Mario, PG Kebun Agung akan memasuki musim giling tanggal 3 Juni 2026. Memang industri gula itu anomali, mengikuti cuaca, mengikuti politik, mengikuti perkembangan global dan sebagainya. Khusus tahun ini sebenarnya kami sudah mendapatkan EWS dari BMKG bahwa tahun ini adalah tahun El Nino. Bahkan media menyebutnya Godzilla, Ya, El Nino betul. Godzilla. Yang akan diawali di akhir April atau awal bulan Mei sebenarnya masuknya musim kemarau itu. Namun berjalannya waktu kami memonitor perkembangan cuaca
makin kesini juga makin aneh juga ini. Iya. Tadi malam juga hujan luar biasa. Betul. Sehingga industri gula memang acuannya adalah cuaca, Bapak ya. Oke. Cuaca yang paling ada kita monitoring. Yang kedua, memang industri gula dimanapun berada, khususnya PG Kebun Agung, dalam hal mengawali musim giling ini juga akan memonitor di seluruh wilayah kerja, di seluruh pertanaman tebu milik petani, itu terkait dengan kemasakan tebunya dulu. Baik. Tidak mungkin sebuah pabrik gula berangkat giling kalau tidak memonitor kemasakan tebu. Pasti. Betul. Apa yang mau diberikan kepada petaninya. Gitu ya. Oleh karena itu kami dari analisa pendahuluan pertanaman tebu di wilayah kerja kami memandang 3 Juni ini adalah hari yang tepat untuk mengawali giling, di mana insya Allah rendemen juga membaik, kemudian cuaca juga sudah mendukung. Oke. Kalau sudah identik dengan cuaca, berarti berhubungan terkait pembelajaran soal cuaca juga perlu dikaji lebih dalam begitu ya? Iya. Adakah potensi perbedaan dari hasil akhir atau apa yang didapatkan dari giling di tahun sebelumnya? Tahun lalu, tahun 2025, sebenarnya kami berangkat giling itu juga memperoleh informasi dari BMKG bahwasanya tahun 2025 itu adalah iklim normal, kemarau normal. Apa yang terjadi Pak Mario sepanjang 2025? Hujan sepanjang tahun, lanina. Artinya BMKG hanya sebatas meramal, makanya memberikan kepastian tentu yang Maha Kuasa. Betul. Lalu apa yang menjadi gap antara sebuah harapan dengan realita? Bahwa dengan musim kemarau, harapannya adalah rendemen tebu itu meningkat. Artinya kadar gula yang dihasilkan dari tanaman tebu itu tinggi. Namun ketika itu menjadi berbeda, cuaca hujan yang cukup luar biasa, kemasakan tebu tidak akan pernah mencapai titik optimalnya. Sehingga rendemen yang kita capai tahun lalu, baik di PG Kebun Agung maupun pabrik-pabrik di Jawa khususnya, itu rendemen yang kita capai sangat minim sekali. Dan mungkin titik terendahnya beberapa tahun terakhir. Itu yang menyebabkan ketika rendemen itu rendah, tentu yang kita berikan kepada petani pun juga menyesuaikan dalam potensinya, dengan potensinya. Akan berbeda kalau itu musim kemarau. Karena kalau sifat karakteristik tanaman tebu itu, ketika musim kemarau, dia memang ada perjalanan kemasakan secara kesinambungan. Artinya nanti puncak-puncak kemarau terjadi di bulan Agustus, September, itulah rendemen tertingginya. Saya catat bulan Agustus. Agustus, September. Karena September. Oktober kan sudah ada yang hujan-hujan. Karena kalau sudah kena hujan, itu rendemennya turun dulu. Tapi kan cuaca memang berbeda ya. Kalau dulu kita kenal yang akhir bulan ada berbernya, itu pasti hujan. Ya? Kalau sekarang udah banyak randomnya. Ya mungkin ada anomali cuaca. Atau pemanasan global ya Pak Mario ya. Mungkin pemanasan global. Nah, ini kalau berhubungan dengan teman-teman petani, apalagi di bawah naungan dari Kajabung Syariah, ada yang sudah curhat nggak Bu Yulis? Fakta apa di lapangan? Ada sih. Ada. Kalau kemarin sih seperti yang disampaikan oleh Pak Herman itu adalah cuaca. Karena tahun kemarin kan lesu ya Pak Herman ya. Meskipun produksi itu ada peningkatan 10% sampai 20%, tapi kan rendemen yang disampaikan Pak Herman tadi kan dia nggak bisa tinggi karena hujan sepanjang tahun. Dan itu yang dikeluhkan, mudah-mudahan tahun ini cuacanya bagus, kemarau itu normal gitu sampai sampai prediksi di Mei sampai di bulan 10 ya. Kita berikan knowledge tentang tebu istilahnya seperti itu ya. Kalau menghasilkan gula nanti akan dijelaskan secara detailnya seperti apa oleh Pak Herman. Tapi kalau untuk tanaman tebu itu harus cuaca yang panas atau kemarau begitu Pak Herman? Jadi terima kasih. Jadi untuk tanaman tebu 6 bulan pertama dia memang membutuhkan air. Sehingga pertanaman tebu yang ada di Jawa khususnya itu biasanya diawali pertanamannya di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena pada saat bulan-bulan itu sampai dengan April dia ada curah hujan yang cukup tinggi mengairi kebutuhan vegetatifnya. Hanya saja lepas dari usia 7 bulan, dia sebenarnya tanaman tebu itu sudah memasuki fase
generatifnya, artinya dia sudah tidak tumbuh lagi, tapi kalau manusia ya, Iya. dia tidak tinggi badannya, tapi sudah pada pendewasaan terhadap dirinya. Oh, ini lebih mental ya. Mental. Mentalnya. Maka si tebu ini ketika bulan ke-8, 9 dia akan memanfaatkan cuaca panasnya itu, pancaran matahari untuk memproduksi sukrosanya. Oke. Ya. Baik. Istilah-istilah inilah yang terkadang masyarakat taunya tiba-tiba menjadi gula yang sudah kristal gitu ya. Itulah kenapa musim gula itu Iya. pasti operasionalnya di musim kemarau. Kemarau. Karena di musim penghujan si tebunya ini tidak bisa menghasilkan kadar gula yang baik. Oke. Semakin hujan itu deras, semakin menurun juga. Semakin menurun. Oke. Korelasinya seperti itu. Oke. Jadi ini harus berdoa dulu agar kemaraunya agak sedikit lah sesuai dengan apa yang ada. Harusnya seperti itu kayaknya. Tapi itu kalau kemaraunya berkepanjangan itu yang susah kan Jabung juga susah, peternaknya yang susah. Nah, karena ini susahnya di mana Bu? nah, karena ini rumputnya nanti yang kekeringan. Betul, gitu. betul. Kalau tebunya semakin kemarau semakin bagus ya Pak Irman ya. Rendemennya naik. Oke, kalau lihat dari Kang Jabung, berapa banyak sih Bu untuk sayap bisnisnya yang ada? Kang Jabung ini sayap bisnisnya ada berapa? Ada core bisnisnya, Core ada bisnisnya. sapi perah. Sapi perah, Terus kemudian tebu. tebu. Kemudian ada susu olahan ini yang Ya. depan. Di depan kita ini ya. Monggo sambil Yang ini, dinikmati. yang ini. Ya. Gitu, oke. Ada susu olahan, terus ada ekspedisi angkutan kita yang bekerja sama Popan dan Greenfield. Terus kemudian angkutan untuk susu dan ini yang mengangkut tebu juga ke pabrik gula. Terus juga ada kolaborasi kita SPBU di Beji itu. SPBU. Ya, terus kemudian ada lembaga keuangan syariah yaitu BPR Syariah, Ya. Thayyibah Al-Hijrah, Al-Hijrah Thayyibah ya. Al-Hijrah Ya, Thayyibah, terus oke. USPPS. Kolaborasi dengan pemerintah ada dalam program pemerintah? Ya banyak sih. Banyak juga ya? Kayak ini saya juga ketika program-program kita nyari kayak pendidikan-pendidikan. Kayak Oh, gitu. maksudnya di pendidikan. Oke. Jika melihat apa yang dilakukan oleh Kang Jabung, ini kan sayap bisnisnya betul luar biasa, core bisnisnya begitu menggurita. Nah, istilah yang ada seperti itu. Menariknya, ada beberapa masyarakat ini yang kalau kita bergeser ke Pak Herman sedikit, terkait dengan knowledge soal tebu ini kurang. Menurut saya pribadi seperti itu. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan musim giling, apalagi kemarin sempat ramai sih Pak. Ini selalu ada bisnisnya, selalu ada wayangnya. Sedikit penjelasannya. Itu memang turun-temurun atau memang syaratnya harus gitu? Ya. Sebenarnya mungkin dulu zaman-zaman Belanda mungkin syarat-syarat itu yang berbau mistis mungkin barangkali ada, Ya. tapi kami tidak mengenal itu. Oke. Bahwasanya pabrik gula yang khususnya Kebun Agung, bahwasanya menjelang giling itu adalah banyaknya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu nilai ini adalah menghibur saja sebenarnya. Oke. Bahwasanya akan ada kerja besar supaya masyarakat tidak terganggu ataupun terganggu. Ini saya hibur dulu. Oke. Hiburannya baik. apa? Hiburannya ada jalan sehat kemarin, kemudian ada rangkaian doa bersama, kemudian ada wayang, dan puncaknya memang seremonial yang memang kami hanya sederhana, hanya membacakan doa, kemudian ya sudah berbagi dengan masyarakat sekitar. Oke. Bahwa kemudian ada di tempat lain harus tanam kepala kerbau itu kami sudah di luar kami gitu ya. Di luar PG Kebun Agung. nggak ada tanam kepala dan sebagainya. Kalau kepala ikan oke lah ya. Kepala ikan digulai aja gitu. Digulai. Isu itu. Iya, ketika masuk di musim giling, otomatis mungkin Bu Yulis pernah lewat, saya juga pernah lewat, itu kan macetnya luar biasa Pak. Nah ini nanti akan ada sosialisasi tersendiri dari Kebun Agung atau penyampaian kepada masyarakat. Ya, jadi memang kita lihat karakteristik tanaman dulu. Oke. Kalau padi itu sebenarnya dalam 1 hektar produksi tertingginya adalah mungkin 12 ton ya Bu ya, 10 ton. Ya. Tapi kalau tebu adalah komoditas yang menghasilkan paling tinggi dari semua komoditas pertanian perkebunan yang ada. Dalam 1 hektar dia bisa menghasilkan 80 sampai 100 ton. Bahkan sudah ada yang 150 Ada yang ton. 100 ya. Kita bisa bayangkan kalau padi 10 ton barangkali diangkut 2 kendaraan truk selesai sudah. Ya. Tapi kalau tebu harus
harus banyak angkutan yang terlibat di situ. Maka dari itu dimanapun berada industri gula itu, tidak hanya di Jawa, rekan-rekan kami ada di Sumatera, kemudian di NTT, kemudian Sulawesi, bahkan sekarang sudah merambah di Merauke juga ya Pak ya, Sampai pabrik Merauke, ya. ya, betul. Itu terkait dengan program strategis nasional ya. Ini tidak memungkinkan untuk pengangkutan tanaman tebu itu menggunakan transportasi selain armada truk. Oke. Betul. Oleh karena itu sudah dipastikan bahwasanya saat musim giling akan ada penambahan armada yang beroperasional di jalan raya. Ya. Jangankan musim giling, tidak musim giling pun keberadaan dunia otomotif juga sudah memenuhi jalanan barangkali seperti betul. itu. Dan pertambahan jalan ini dengan pertambahan kendaraan juga tidak berimbang. Betul. Oleh karena itu kami sangat berharap sebenarnya pada pemerintah dan masyarakat. Ini kita dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Ya. Dan segala bentuk operasionalnya itu tentu akan membawa konsekuensi di segala bidang, termasuk di transportasi dan keramaian lalu lintas. Kami dari pabrik gula sebenarnya sudah memiliki strategi-strategi untuk meminimalisir potensi kemacetan di titik-titik persimpangan atau titik simpul yang sangat rawan. Yang sangat rawan. Pertama adalah pastinya kami sosialisasi awal musim giling kepada masyarakat yang sudah diawali dengan kegiatan rangkaian acara hiburan kemasyarakatan di setiap mengawali musim giling. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak henti-hentinya koordinasi dengan aparat, dalam hal ini kepolisian dan dinas perhubungan. Bahwasanya menjelang giling kami juga akan meminta arahan dan petunjuk beliau. Dan ketiga, kepada petani dan pengemudi armada truk itu kami mensosialisasikan dalam forum-forum ya Bu ya. Iya. Ada forum musyawarah petani PG, FMPW itu ya. Kemudian ada forum temu kemitraan nanti, kemudian ada sosialisasi dengan satuan lalu lintas. Apa yang kami ingin sampaikan bahwasanya adalah keselamatan jalan ini yang utama. Oke. Jadi kita tidak bisa menang-menangan karena ini juga adalah bagian tugas negara penyediaan ketahanan pangan, tapi mengabaikan keselamatan pengendara lainnya. Itu. Berarti sudah ada hal yang dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat ya. Oke, jadi kalau di media sosial komentarnya itu bukan tertuju sebenarnya, tapi mungkin melihatnya lebih lengkap aja. Iya. Gitu. Karena biasanya yang komen kan gara-gara ini, gara-gara ini. Tapi gulanya di rumah kan. Di rumah. Beda. Tapi kalau dilihat dari yang sekarang ya, ini gara-gara kebut tadi nih. Tapi dilihat yang sekarang ya, kalau Kanjabong itu mitranya untuk pabrik gula berapa petani yang dia dari Kanjabong? Petani ada 70 sampai 121 petani. Dengan lahan Sekitar 1.000 hektar. 1.000 hektar. Iya. Oke. Dan itu semua kebun agung semua atau ada pabrik gula yang lain? Ya kalau kita sih ada komitmennya kerjasama dengan kita ya, harapannya ya 100% ke Kanjabong. Oh gitu, komitmennya seperti itu. Iya harus. Apa yang sudah dilakukan Bu Yulis? Ini pertanyaannya nih. Apa aja yang sudah dilakukan biar 100% ke biasa. Kanjabong? Ya ini ya semuanya kita harus support layanan Pak. Terutama ketika dia membutuhkan biaya garap, pupuknya, terus kemudian angkutannya, terus kita sekarang juga menyiapkan tenaga tebangnya. Kalau dulu kan kita tenaga tebang itu apa kata petani. Kalau sekarang kita tenaga tebang harus ada untuk mendapatkan ini. Terus kemudian ada kita yang kolaborasi sama pabrik itu yang ketika tadi ya traktor itu ya Pak Herman ya. Terus kemudian pembiayaannya itu yang harus nomor satu biar dia tidak lepas dari kita dan bisa 100% ke kita, itu harus kita penuhi kebutuhan dia. Oke. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para petani. Kalau petani kan memahami betul bagaimana untuk musim tanam, cuaca dan lain sebagainya. Tapi dengan cuaca yang berubah di tahun 2025 dan 2026 khususnya tahun ini kan cuaca nggak bisa jadi pegangan mutlak ya. Nah, teman-teman dari Kanjabong sendiri memberikan pengertian kepada anggotanya yang khususnya untuk petani gula ini seperti apa? Jangan harap kayak tahun kemarin gitu, misal seperti itu. Ya, kalau itu sih
kayak motivasi ya, karena Iya. kalau cuaca kan kita nggak bisa kayak tadi disampaikan Pak Herman. Kalau cuaca itu kan miliknya yang kuasa ya. Oke, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, yang terutama kita tetap aja kita ada forum tadi. Kalau di kita kan ada WA group, ada pertemuan setiap bulan, setiap kelompok organisasi. Nah itu kita optimalkan di situ. Kita tetap semangati untuk dia agar tetap semangat bertani. Khususnya untuk yang Apalagi yang kita sekarang lagi milih yang namanya young farmer, baik itu di peternak maupun di petani. Karena ya makanya kita harus tetap berupaya untuk teknologi ke depan, mengupayakan agar teknologi itu masuk, agar generasi muda itu kan dia tertarik ketika dia kan nggak mau kotor-kotor, nggak kayak zaman-zaman dulu. mau jadi petani, mau hasilnya tapi nggak mau kotor kan? Nah, itu makanya dia harus satu-satunya harus teknologi yang dipikirkan Kanjabung yang harus masuk untuk keberlanjutan usaha petani. Teknologi dalam hal apa ini, Bu Yulis? Mungkin bisa Mekanisasi. disampaikan. Oh, Iya, oke. baik itu garap atau tebang. Oke, berarti udah dipersiapkan detail ya Iya. untuk hal seperti itu. Ini jika berbicara kolaborasi, Pak Herman dan Bu Yulis, ada kolaborasi apa yang akan ditingkatkan ke depannya antara Perhimpunan dan juga dengan Kanjabung? Jadi Mungkin Pak Herman. kalau hajat hidup Pak ya, Hajat kalau hidup. hajat hidup manusia biasa Iya. seperti kita adalah sandang pangan papan lah. Betul. Tapi kalau hajat dasarnya petani itu sebenarnya ada kuncinya di pupuk dan pembiayaannya barangkali itu. Ya. Tapi satu lagi adalah transformasi teknologi kan begitu, ada edukasi dan sebagainya. Maka ketika hajat dasarnya petani sudah dipenuhi oleh Kanjabung atas kolaborasi kelompok dan sebagainya itu ada pupuk ya Bu sudah Iya. pupuk, kemudian pembiayaan otomatis dari itu. Maka satu lagi itu sebenarnya tugasnya dari kita semua. Ada dari pabrik gula, ada dari insan perguruan tinggi dan sebagainya, yaitu transformasi teknologi dan yang terpenting adalah edukasi terhadap teknologi itu. Apa yang disampaikan Bu Yulis itu benar. Petani ini sudah memasuki generasi di bawahnya. Barangkali petani-petani yang petani-petani yang kita kenal adalah asumsinya kan petani yang mohon maaf Ibu ya, generasi barangkali seperti itu ya. Dan saat ini usianya beliau antara 50, 60, 70 Bapak. Lalu siapa akan meneruskan generasi petani ke masa yang depan? Maka yang namanya generasi Z, milenial dan sebagainya itu mereka tidak tertarik di dunia pertanian perkebunan karena yang Ibu sampaikan tadi pasti berkotor-kotor ya gitu ya. Disitulah kami ingin hadir bahwasanya teknologi pertanian yang memang kita sedikit tertinggal dengan negara lain, ini kami mencoba akselerasi. Mulai dari mekanisasi, kemudian baik mekanisasi di hilirnya, yaitu di tebang angkutnya, tebangan, maupun di hulunya dalam budidaya. Permasalahannya di Jawa itu adalah kepemilikan atau penguasaan petani terhadap lahannya itu terbatas, tidak hamparan di Jawa. Iya. Ada 0,0, maka ketika mekanisasi masuk di situ, pertanyaan adalah efisien atau tidak. Jangan-jangan justru tidak efisien. Karena untuk trek sekian meter dia harus bermanuver. Maka manuvernya itu akan mengurangi penguasaan lahannya lagi kan begitu ya. Pasti. Maka kita hadirkan adalah teknologi mekanisasi parsial. Apa yang bisa masuk ke lahan-lahan sempit itu kita lakukan. Dan petani ciri khasnya adalah dikasih contoh dulu. Kalau nggak ada contohnya, hanya diangan-angan kita berikan alatnya, nggak jalan Pak itu Pak. Jadi kita harus kasih contoh dulu nih. Harus ada template di dulu. bidang-bidang kami, yang bidang penguasaan kami, lahan-lahan yang kita kuasai oleh PG, kita kasih contohan. Kemudian kalau dia secara logika oleh petani dinilai masuk akal, tanpa disuruh pun mereka meniru apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah amati, tiru ya sih. Dan kami sangat terbantu dengan kolaborasi petani dengan Kanjabung khususnya. Kanjabung ini semua adalah koperasi yang cukup akselerasi dalam pengenalan teknologinya. Berarti levelnya nggak bicara nasional lagi nih, Bu Yulis. Harusnya internasional harusnya. Internasional harusnya. Iya, ada cabangnya di internasional, Bu. Belum ya, harus diadain Bu Yulis harusnya ada. Tapi jika saya memberikan perhatian khusus pada young farmer, anak-anak muda yang mau bergerak, Kanjabung sudah melakukan program itu mulai tahun berapa, Bu Yulis? Sudah, sebenarnya itu di rencana kerja rencana strategisnya di 2015, tapi baru terlaksana di 2023. Jauh Kemarin. sekali.
Nggih. Karena faktor apa? Karena ya faktor SDM. Oke. SDM kita kan rata-rata orang-orang pedalaman dan pendidikannya kan masih rata-rata masih rendah. Jadi untuk anak-anaknya peternak, petani maka mulai tahun 2023 kemarin sudah kita seleksi ini anak dari petani tebu terus peternak yang kita jadikan young farmer tadi. Oke, Bu Yulis juga memiliki peternakan. Dalam pandangan saya, optimis nggak Bu dengan hal seperti itu? Karena young farmer, lalu juga anak-anak muda yang bergerak di peternakan, potensinya apakah bisa dikatakan kita akan tinggi itu atau kita sudah berada di titik ambang yang banyak orang nggak mau terjun ke lapangan atau menjadi petani? Pengennya jadi tuan tanah semua, katakanlah seperti itu. Faktanya gimana Bu Yulis? Ada anak-anak muda yang tertarik? Ada. Optimis nggak Bu Yulis? Optimis. Oke. Makanya tadi di peternakan juga harus masuk teknologi dan edukasi terus tadi. Dengan syarat teknologi itu? Iya. Terus kemudian pertanian juga harus ada teknologi masuk. Sudah Mekanisasi. kerjasama dengan akademisi? Sudah kita sama Brawijaya. Oke, dan itu sudah berjalan? Baru berjalan. Ya. Baru berjalan. Brawijaya harus nambahin lagi sepertinya. Harus menambahkan lagi soal teknologi. Karena jika bicara teknologi, beberapa negara yang bisa kita influence itu kalau soal tebu ada negara apa, Pak Herman? Thailand. Thailand, ya? Ini mah benchmark kita terdekatnya adalah Thailand. Oh, Thailand. Thailand itu secara karakteristik budayanya walau tidak jauh beda. Penguasaan lahannya ada yang 0, juga Bu ternyata. Tapi di sana Mas bisa memberikan efisiensi yang luar biasa. Artinya dia rendemennya terbaik. Kemudian penggunaan mekanismenya juga sudah baik. Maka dari itu kita sebenarnya tinggal ATM saja memang. Iya. Tapi tingkat penerimaan young farmer yang sampai Ibu sampaikan tadi memang berbeda. Ada ekspektasi yang berbeda antara kami dengan young farmer yang Ibu istilahkan tadi. Kami ingin butuhnya cepat. Bahwasanya ada teknologi ini kita kenalkan segera dilaksanakan. Iya. Tapi yang namanya anak-anak muda sekarang ini dia butuh pembuktian. Ini hasilnya berapa? Karena parameter mereka adalah mungkin UMR, UMK atau barangkali terpengaruh oleh dunia medsos yang glamor begitu ya. Sehingga anak muda itu ekspektasinya bukan lagi di bidang itu dengan gaji segitu, tapi sudah yang lebih dari itu. Maka memang tingkat tantangan kita ke depan di dunia industri perkebunan dan pertanian ini memang regenerasinya. Banyak putra mahkota yang saat ini berkecimpung di dunianya si bapaknya. Putra mahkota. Tapi tidak se-fight ya, se-fight bapak. Seperti itu. Saya garis bawahi putra mahkotanya ini global ya. Kata-kata putra mahkotanya ini adalah global. Ya. Anaknya lah. Anaknya petani. Anaknya petani maksudnya. Tapi mungkin ada anekdot juga ya. Barangkali kan petani itu saking keputusasaannya dengan komoditas yang tidak pernah didukung, disupport oleh regulasi maupun situasi. Barangkali tiap doanya itu, ya Allah jadikan anak saya bukan jadi petani, barangkali seperti itu ya. Akhirnya gitu. Kan itu pada bank misalkan, apa yang dia cita-citakan? Pak, moga-moga anakku gak nebang. Barangkali seperti karena bapaknya tahu susahnya Susah. itu. Oke. Tapi kalau Bu Yuli sendiri kalau boleh memberikan pesan khususnya kepada seluruh masyarakat ya. Sampaikan pesan itu, Bu Yulis, bahwa Kajabung sendiri kolaborasi dengan BI Kebun Agung atau bahkan kepada para petani yang sekarang agar mereka tetap bisa optimis dan juga bisa menemukan young farmer ataupun juga petani-petani yang sekarang bisa ikut terlibat dan bersama dengan Kajabung membangun negeri. Monggo, silakan. Kalau kita sih di Kajabung ya tidak henti-hentinya dan tidak optimis dan tidak patah semangat. Kita tetap optimis untuk ini meningkatkan kemauan para peternak muda atau petani muda itu karena kita gini, kamu tidak susah-susah cari kerja, jadi kamu harus menjadi manajer di usahamu sendiri. Oke. Jadi kamu tidak diperintah orang atau terus, jadi kamu jadi pengusaha sendiri itu yang harus terus kita semangati, kita motivasi, jangan mencari kerja keluar, tapi jadilah lapangan kerja sendiri. Oke.
Kalau saya garis bawahi, ingat koperasi, ingatkan jabung gitu ya. Iya. Ingat koperasi, ingatkan jabung. Oke, kalau selanjutnya musim giling, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan beberapa, kalau kemarin sudah ada acara yang memberikan atau menghadirkan entertain pada masyarakat, kalau kedepannya nanti sampai musim gilingnya tanggal 3 Juni, apa yang bisa disampaikan pada masyarakat Pak Herman? Baik, Pak. Jadi tugas untuk mencapai ketahanan pangan, khususnya swasembada gula ini bukan adalah tugas 1-2 orang, bukan tugas 1-2 lembaga, tapi adalah kolaborasi seluruh anak bangsa. Maka dari itu, swasembada gula ini akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra kita, ada industri gula, ada regulator, ada petani dan mitra sebagainya. Maka nantinya ketika musim gula akan, yang sebagian barangkali pabrik gula sudah ada memulainya, dan mungkin puncaknya nanti akan dimulai bulan Juni sampai dengan Oktober. Pesan kami kepada masyarakat seluruhnya di Jawa maupun di Malang maupun di Jawa Timur khususnya, mohon kami disupport atas tugas negara itu, bahwa ada beban yang harus kami lakukan untuk pemenuhan ketahanan pangan nasional, yaitu berupa gula. Maka segala bentuk operasional kami ini tentu sedikit banyak akan mengurangi kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu kami dari pabrik gula tentu akan menyiapkan strategi-strategi yang mengupayakan operasional berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi atas support, toleransinya, dan kemudian kolaborasinya agar operasional pabrik gula dimanapun berada ini bisa sukses dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk pemerintah dan negara. Oke, baik. Pembicaraan kita ini memberikan knowledge yang luar biasa. Bagaimana Koperasi Ganjabung Syariah ini benar-benar turun, memberikan dan mengayomi agar bisa berkolaborasi tentunya untuk negeri bersama dengan PGI Kebun Agung. Saya Mario dan ada Yulis. Oke, dan Herman juga Hidayat. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kita di podcast Ruang Tamu dengan tamu-tamu selanjutnya. See ya.